selamat malam dan shalom. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita di saat ini untuk kita ada dalam ibadah keluarga sekaligus ibadah unit kita di saat ini. Untuk itu kita menjemput Bapak Ibu semua bangkit berdiri, sama-sama kita angkat pujian dan menyanyi dari lagu Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 13, baitnya yang pertama. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Mulai dengan penuh sukacita kami datang kepadamu di saat ini Bapa, dalam ibadah unit sekaligus ibadah keluarga yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan umatmu yang ada di dalam jemaat kami ini Bapa. Kami dasari itu, jadilah di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan kiranya dipimpin oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Kita persilakan Bapak Ibu semua duduk kembali. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita angkat pujian dan menyanyi dari Kidung Jemaat 26. Kidung Jemaat 26 bait 1 dan baitnya yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di malam hari ini kita akan sama-sama mendengar mazmur puji-pujian kita di saat ini yang terambil dari Mazmur 112. Mazmur 112 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Dengan judul Bahagia Orang Benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya.
anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Demikianlah Mazmur pujian kita di saat ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sambut itu dengan sama-sama. Kita angkat pujian dan menyanyi dari Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 64 pada baitnya yang pertama. Bila kulihat bintang, gambar 8. Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di malam hari ini. Dan pembacaan firman di malam hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Baru 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 10 berakhir pada ayatnya yang ke-23. Mendahulunya mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini Tuhan, kami selaku umat-Mu Tuhan, kami akan membaca, mendengar, bahkan kami akan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini Tuhan. Kami mohon daripada-Mu Tuhan, mari Bapa hadir di tengah kehidupan rumah tangga kami Bapa. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa, agar firman Tuhan yang hendak kami baca bersama di saat ini Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali pula pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti diri dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?
Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah sabda firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama di saat ini. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan. Berbagai karunia yang dimiliki Rasul Paulus, Kefas dan Apolos dalam pelayanan pekabaran Injil telah memicu kecenderungan orang-orang di kota Korintus untuk mengelompokkan diri. Ada yang berpihak kepada Paulus, ada yang berpihak kepada Kefas. Hal ini jelas akan dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Sebab masing-masing kelompok berupaya untuk memperlihatkan kekuatan kelompok. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih hebat, dan siapa yang lebih berhasil. Menyikapi keadaan seperti ini, maka Rasul Paulus berbicara tentang dasar dan bangunan jemaat Korintus didirikan atas kasih karunia Allah. Oleh sebab itu Rasul Paulus berpesan dengan tegas agar jemaat selalu sadar untuk membangun persekutuan jemaat di atas dasar hikmat Allah dan bukan dengan dasar hikmat manusia atau hal-hal yang bersifat duniawi. Lebih lanjut, Rasul Paulus mengumpamakan kehidupan persekutuan jemaat seperti baik Allah di mana dasar yang sudah diletakkan oleh Paulus adalah Yesus Kristus. Dasar dan bangunan ini sangat penting dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Dan masing-masing orang hanya dapat membangun di atas dasar ini dengan bahan bangunan yang berbeda. Namun harus tetap atau sesuai dengan dasar yang telah diletakkan. Sebab pada waktunya, setiap pekerjaan bangunan itu akan diuji sesuai dengan kehendak Tuhan pemilik bangunan itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada orang dan tidak ada kelompok yang memegahkan diri dan kelompoknya sebagai yang paling benar dan yang lebih hebat. Tetapi masing-masing orang akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan panggilannya, dengan tetap bergantung dan berharap hanya pada Tuhan Yesus yang adalah dasar bangunan iman kita. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertumbuhan iman dalam Tuhan Yesus seperti sebuah tunas yang hendak bertumbuh dan menjadi pohon, atau juga seseorang yang hendak bertumbuh dalam Tuhan diumpamakan seperti seorang yang hendak membangun rumah dan membutuhkan fondasi yang kuat agar tidak mudah roboh dan jika diterpa angin badai dan gempa.
Jika kita membangun fondasi hidup kita di atas dan di dalam Yesus Kristus dan firman-Nya, kita akan menjadi kuat sekalipun harus melewati angin, badai, goncangan, dan gelombang kehidupan ini. Ingatlah saudara-saudara bahwa di luar iman kita kepada Yesus Kristus, kita tidak akan bertumbuh dengan benar dan bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan demikian, tanggung jawab untuk membangun keutuhan bangunan persekutuan jemaat juga penting, yang harus dimulai dengan membangun persekutuan keluarga di atas dasar iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus, agar kita mampu bertahan dalam berbagai ujian di tengah tantangan dan ancaman kehidupan ini. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita aminkan firman Tuhan, bahkan refleksi yang boleh kita dengar bersama di saat ini. Dengan sama-sama kita angkat pujian dan menyanyi dari Kidung Jemaat 332 pada baitnya yang pertama. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, datang menjemput kita semua bangkit berdiri dan sama-sama kita mengaku pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Beta persilahkan Bapak Ibu semua duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita di saat ini. Untuk itu sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini Tuhan, kami selaku umat-Mu Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur yang Bapa berikan bagi kami lewat tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon daripada-Mu Bapa, mari Bapa terima dan Bapa berkati akan seluruh persembahan yang umat-Mu berikan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus persembahan yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga.
Amin. Untuk mengiringi persembahan kita di saat ini, sama-sama kita angkat pujian dan menyanyi dari Kidung Jemaat 367 pada baitnya yang pertama. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita ada dalam doa syafaat kita di saat ini. Dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan bagi kami selaku umat ciptaan. Di saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih atas perlindungan bagi kami sampai saat ini. Sehingga kami tetap menikmati hidup ini. Karena Bapa selalu ada dan menyertai seluruh kehidupan kami. Sadar sungguh Bapa, kami adalah orang-orang yang penuh dengan salah dan dosa. Untuk itu kami mohon, ampuni kami Bapa. Lalu Bapa dengar doa kami. Bapa di sorga, di saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami yang ada dalam jemaat GBM Halong Anugerah. Dari rumah tangga yang pertama sampai rumah tangga yang terakhir dalam jemaat kami. Baik selaku orang tua, anak-anak, bahkan janin dalam kandungan ibu, biarlah Bapa berkati kami. Bahkan umat-Mu dengan seluruh tugas dan tanggung jawab pekerjaan, bahkan usaha-usaha yang kami lakukan, biarlah Bapa senantiasa berkati kami, agar semuanya akan menjadi berkat bagi kami. Walaupun dalam kondisi di saat ini, kami diperhadapkan dengan ancaman virus COVID-19. Banyak yang kehilangan pekerjaan Bapa. Kami bermohon dari-Mu Bapa. Bapa tetap ada bagi kami. Agar dalam hidup ini, kami tetap bersyukur. Apapun kondisi, apapun situasi yang kami alami, tangan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Bahkan anak-anak dengan pertumbuhan mereka, pendidikan, pekerjaan, bahkan yang sementara mencari lapangan pekerjaan, penyelesaian pendidikan mereka, bahkan mereka yang terpisah karena tugas pendidikan. Bapa, kami mohon dari-Mu, biarlah tangan Tuhan tetap menyertai mereka. Walaupun mereka harus belajar secara online, Bapa, hikmat-Mu Bapa karuniakan bagi mereka. Roh Kudus-Mu selalu menuntun mereka agar masa depan mereka akan menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa bagi umat-Mu yang sakit, yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit dalam jemaat kami. Kami mohon dari-Mu Bapa, berkati mereka, sembuhkan mereka, dan biarlah keselamatan tetap menjadi bagian hidup mereka. Bahkan para orang tua usia lanjut, janda duda, anak-anak yatim piatu,
bahkan umat-Mu dengan pergumulan-pergumulan di saat ini. Kami mohon janji-Mu tetap menyertai mereka. Bahkan di saat ini kami berdoa bagi orang-orang yang menderita, khususnya yang terkena wabah COVID-19. Bapa, kami mohon Bapa pulihkan mereka. Bahkan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah terpencil, Bapa mampukan mereka untuk mengatasi kondisi ini dengan langkah-langkah yang mereka ambil. Biarlah semuanya berdasarkan kuasa-Mu. Bahkan para dokter, para medis, dan relawan, para anggota TNI Polri dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pendampingan bagi masyarakat. Bapa, kami mohon perlindungan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Umat-Mu di saat ini yang sudah memberi persembahan, Bapa terima dan berkati, agar semuanya tetap menjadi berkat dalam hidup kami. Dan firman Tuhan akan menuntun seluruh langkah hidup kami selaku umat-Mu. Maka di saat ini kami berdoa bagi kami semua selaku hamba-hamba pelayan dalam jemaat sektor unit-unit pelayanan kami. Bapak Pendeta Yopel Pesi sebagai Ketua Majelis bersama keluarga, Ibu Pendeta Adi Mole sebagai Pendeta Jemaat bersama keluarga. Kami mohon Bapak berkati semua kami, agar pelayanan kami akan menjadi berkat bagi umat-Mu. Bahkan kesiapan kami selaku Jemaat GPM Halom Anugerah dalam kesiapan menjadi tuan rumah konsultasi studi gerejawi, terkhusus bagi panitia. Mari Bapak berkati kami dengan seluruh kesiapan kami, mulai daripada tanggal 1 sampai tanggal 4 September. Biarlah semua terjadi hanya di dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai Kepala Gereja yang agung, yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami. Ampuni kami Bapa, lalu Bapa dengar dan Bapa jawab. Jangan menurut kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sambil kami menyempurnakannya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Beta jemput Bapak, Ibu, serta anak-anak semua bangkit berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Dengan sama-sama kita angkat pujian dan menyanyi dari Kidung Jemaat 451, bait 1 dan baitnya yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita.
Bapak Ibu Jemaat, mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin.